pencapaian KYC sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka. Nah, ya. Jadi sangat jelas teman-teman, kuncinya adalah pencapaian KYC secara massal itu ya. Makin banyak orang yang lolos KYC, maka peluang untuk jaringan terbuka terlaksana pada tahun ini 2024 akan semakin terbuka lebar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam pionir. Waduh, teman-teman, udah lama banget ya. Saya tidak upload lagi mengenai Pi Network. Nah, ini kebetulan saat saya senggang, teman-teman ya. Dari kerjaan nih, rehat sebentar. Memang sebetulnya ada waktu sih, cuman mungkin kelelahan ya. Teman-teman, kita akan bahas lagi nih mengenai Pi Network ya. Di sini ada yang sedikit menarik, makanya saya upload ini. Di sini ada update yang terbaru teman-teman ya, mengenai PKYC update unblocking Pioneer katanya ya. Teman, kalau kita buka di sini di read more ya. Di read more. Oh, by the way teman, ngomong nih. Mungkin ada juga yang penasaran ya, yang sudah ngikutin saya sudah sejak lama, masih penasaran sebetulnya proses checklist mainnet checklist saya sampai mana. Ya udah hampir masuk ke 9 bulan teman-teman, ya apa boleh buat ya. Migrate-nya belum sukses juga, masih terus menunggu dan menunggu. Mungkin perlu ekstra sabar lagi ya. Nah, supaya poin nomor 8-nya migrate-nya cepat-cepat terlaksana teman-teman ya. Ya sabar aja ya. Tunggu sambil menunggu open mainnet. Nah, di sini teman-teman saya akan bahas sedikit karena ada yang menarik menurut saya. Kalau kita di sini klik di read mode, kita akan masuk ke situs resminya Pi Network di sini teman-teman. Ya, saya sudah masuk ke sini. Ya, di sini di minepi.com dan saya translatekan sebentar, saya produksi dulu ini. Nah, ini teman-teman. Kalau kita translate ya ke bahasa Indonesia, teman, di sini ada poin penting yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Di sini kalau kita baca teman-teman, nah dalam pengumuman rencana jaringan terbuka kami baru-baru ini pada tanggal 27 Desember 2023. Nah, sebetulnya saya pun tidak sempat mengikuti ya apa pengumuman pada tanggal 27 Desember yang sudah di launching oleh core team ya. Tapi di sini perlu kita garis bawahi teman, sini nih. Kami menyampaikan katanya ya, niat kami untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024. Nah, teman-teman, ini perlu kita garis bawahi ya. Sini kami katanya. Nah, di sini ya. Oke. Kami menyampaikan niat kami untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024. Nah, ini sangat informatif dan menurut saya ini informasi yang sangat penting ya. Nah, ini sudah ada celetukan mungkin ya dari core team bahwa mereka ini memang mempunyai niat, tujuan bahwa jaringan terbuka atau open mainnet ini akan terjadi pada tahun 2024 ya. Itu yang saya tangkap teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan saja memang terjadi ya, kita tunggu teman-teman ya. Dan di sini perlu kita garis bawahi juga katanya, dan 3 syarat pentingnya ya. Oke teman-teman ya, terutama pencapaian dalam kondisi 1 dan 2 bergantung pada upaya desentralisasi dari pionir, pengembang komunitas dan tim inti ya. Kami ingin memberikan informasi terkini tentang kemajuan terkini dalam salah satu metrik penting proses KYC ya. Pencapaian KYC sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka. Nah, ya. Jadi sangat jelas teman-teman, kuncinya adalah pencapaian KYC secara massal itu ya. Makin banyak orang yang lolos KYC, maka peluang untuk jaringan terbuka terlaksana pada tahun ini 2024 akan semakin terbuka lebar ya. Dan ekosistem yang sejalan dengan PCP untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan pengalaman online autentik yang didorong oleh Pi. Teman-teman, sangat jelas ya, memang prasyarat pentingnya adalah proses KYC tadi ya. Makin banyak orang yang makin banyak pionir yang lolos KYC, maka
peluang untuk open mainnet terjadi tahun ini menurut saya akan semakin terbuka ya. Di sini jelaskannya gini, sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman rencana jaringan terbuka, pencapaian KYC terutama akan didorong oleh upaya desentralisasi komunitas dengan dukungan tim inti. Nah, artikel KYC hari ini secara khusus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan terbaru tim inti dalam membuka blokir aplikasi Pionir yang terjebak dalam proses KYC dan mendukung komunitas untuk mencapai tujuan KYC agar bersiap menghadapi jaringan terbuka. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih tim inti ini sudah bersiap-siap sebenarnya ya, bersiap-siap tahun ini ya untuk segera membuka jaringan terbuka tersebut ya, untuk segera memasuki tahap open mainnet pada tahun 2024 ini menurut saya, kalau saya tangkap ya dari updatean saat ini ya. Nah, ini mengidentifikasi dan mengatasi masalah inti. Nah, salah satu kendala utama dalam proses KYC kami adalah permohonan yang hilang atau salah memasukkan informasi. Nah, jadi di sini sangat jelas teman-teman, bagi kalian yang memang proses KYC mungkin telat banget, lama banget, kalian cek dan dicek ya di sini, karena di sini kan si Korti menjelaskan nih, salah satu kendala utama dalam KYC adalah permohonan yang hilang atau salah memasukkan informasi. Harus betul-betul ya, baik deteksi wajah, alamat, ya apa dokumen-dokumen yang diminta untuk diupload pada saat proses KYC itu harus betul-betul sama persis dengan informasi akun Pi kalian teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Nah, di sini ditekankan bagaimana cara kita memaksimalkan ya proses KYC teman-teman ya. Ada pemrosesan ulang aplikasi secara komprehensif, algoritma yang ditingkatkan untuk menyelesaikan submasalah, peluang pengajuan ulang untuk perintis ya. Oke teman-teman, tinjauan validator sebagai solusi. Jadi ini peranan validator pun sangat penting ya untuk mempercepat supaya para pionir ini makin banyak yang lolos KYC teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi intinya memang kalau menurut saya sih ini salah satu cuitan atau bukan cuitan ya, updatean dari Kortim yang menurut saya ya sangat menarik ya, karena di sini kan perlu kita garis bawahi di sini. Nah, kami berarti kan Kortim nih menyampaikan niat kami untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024. Nah, semoga saja nanti ini ya, pada tahun ini teman-teman kita tidak tahu kapan tanggal bulannya ya, tapi di sini ditekankan bahwa memang Kortim ini sudah mempunyai niatan untuk membuka ya, untuk memasuki periode jaringan terbuka open mainnet ini pada tahun ini. Mudah-mudahan saja open mainnet pun segera terlaksana dan nanti kita akan lihat nih ya apa yang terjadi setelah open mainnet ya. Walaupun memang kalau pionir seperti saya, walaupun setelah open mainnet ya, tetapi ya belum di-migrate ya, tentunya tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman, hanya bisa open mainnet. Kita menyaksikan para pionir yang sudah termigrate mungkin menggunakan koin Pi mereka ya. Memang kendalanya di sini teman-teman ya. Nah, kalian segera verifikasi ulang ya, untuk segera biar supaya lolos KYC supaya cepat gitu ya, karena makin cepat makin banyak orang yang lolos KYC, kemungkinan periode jaringan terbuka atau open mainnet pun akan peluangnya makin besar untuk segera di-launching teman-teman ya. Nah teman, di sini perlu tekankan ya, karena walaupun open mainnet saat tahun ini terjadi misalnya ya, sesuai yang dikatakan oleh Kortim di sini ya, niatan mereka untuk segera membuka open mainnet ya, tentunya untuk para pionir yang sudah lolos KYC pun ya memang terhambat, terbentur di proses migrate yang mungkin sudah cukup lama menunggu teman-teman ya, terus ada di waiting list ya. Tapi gak apa-apa teman-teman ya, nah, saya yakin kalau kita sudah lolos proses KYC nya, tinggal nunggu migrate, ini tinggal nunggu waktu aja ya. Nah, saya harap memang open mainnet terjadi tahun ini itu akan sangat luar biasa ya, ini karena berbarengan dengan tahun halving dari Bitcoin teman-teman. Mudah-mudahan saja ini nanti nih nilai sebuah koin Pi ini akan sesuai dengan ekspektasi kita teman-teman ya. Dan semoga saja juga setelah open mainnet terbuka terjadi ya, para pionir yang masih dalam waiting list seperti ini migrate-nya mudah-mudahan cepat
lolos juga dan bisa segera menggunakan koin Pi-nya. Oke teman-teman ya, terus berkontribusi, terus semangat aja teman-teman, klik petir ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ini setelah open mainnet nanti teman-teman. Saya harap memang kalian yang belum lolos KYC segera verifikasi ulang ya, segera minta bantuan mungkin validator ya untuk segera membantu kalian supaya bagaimana caranya kalian supaya minimal gitu ya, minimal lolos dulu proses KYC-nya. Nanti poin-poin berikutnya yang paling susah justru proses migrate-nya ya. Memang kelihatannya proses migrate ini antriannya cukup panjang, atau mungkin ya, saya pun tidak begitu paham ya bagaimana waiting listnya, apakah memang berdasarkan jumlah koin, berdasarkan lama bergabung. Ini cara sistemnya mendahulukan mana yang di migrate duluan ini seperti apa, saya pun tidak begitu paham, tapi ya kita tunggu saja. Yang penting kalian segera proses KYC ulang, mudah-mudahan lolos, dan kalau poin 8-nya sih tinggal lulus migrate aja, tinggal di migrate aja ya, tinggal nunggu aja, pasti akan di migrate. Yang paling penting kalian lolos dulu KYC-nya, poin 1 sampai 7-nya lolos dulu, karena itu yang paling penting. Karena kalau yang poin 1 sampai 7 sudah clear, berarti akun kalian sudah diakui sah, keabsahannya itu milik kalian. Hingga proses migrate aja, tinggal nunggu aja ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini segera ya terjadi open mainnet di tahun 2024 ini sesuai dengan niatan yang disampaikan oleh core team di updatean terbaru mereka, dan itu pun dirilis di situs resmi mereka ya, bahwa memang mereka menyampaikan mereka mempunyai niat untuk memasuki atau membuka open mainnet ini pada tahun 2024. Oke. Jadi terus semangat, klik petir terus, segera verifikasi ulang proses KYC-nya, amankan sandi password kalian, wallet kalian, dan kita tunggu tanggal mainnya nih ya, setelah open mainnet apa yang akan terjadi. Oke, itu aja teman-teman updatean kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di share, like, komen. Kita berdiskusi di kolom komentar, silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita sharing-sharing aja ya bagi kalian yang sudah para pionir yang sudah lolos migrate nih, tolong kasih gambaran ke saya dan ke para penonton semuanya, apa kelebihan setelah kalian migrate, apakah memang kalian sudah bisa menggunakan koin Pi kalian. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Itu aja informasi kali ini. Jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.